Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kesempatan Besar Satu Kali Setahun. Manfaatkan, jangan sampai ketinggalan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Di pasar saham, ada beberapa kesempatan atau momen khusus yang hanya terjadi sekali dalam setahun dan dapat dimanfaatkan oleh investor untuk meraih keuntungan atau mendapatkan manfaat lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kesempatan satu kali setahun yang bisa diperoleh di pasar saham. Pertama adalah January Effect. Kedua, Sell in May and Go Away. Ketiga, bulan Oktober mengkhawatirkan. Keempat, window dressing. Kelima, pembagian dividen. Dan keenam, cum date dan ex date dividen. Dari beberapa fenomena yang biasanya terjadi satu kali setahun, kita sebenarnya bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Misal, saat harga saham cenderung naik di bulan-bulan tertentu, kita mungkin bisa take profit sebagian. Sebaliknya, saat ada bulan tertentu harga saham biasanya turun, kita bisa manfaatkan untuk beli lebih banyak. Pada video ini, saya tidak akan bahas tentang pergerakan naik turun harga dalam beberapa bulan tertentu, entah itu January Effect, Sell in May, dan lain-lain. Saya mau fokus bahas di sini dari sisi pembagian dividen, mengingat ini merupakan momentum yang biasanya terjadi satu kali setahun. Memang ada perusahaan yang bagi dividen di atas satu kali setahun, tapi kita ambil secara garis besar saja, karena kebanyakan perusahaan yang bagi dividen biasanya bagi satu kali setahun. Berikut ini beberapa poin penting yang perlu kamu ingat terkait kesempatan satu kali setahun, terlebih dari sisi pembagian dividen. Poin pertama, cashback modal beli. Dividen sebagai bentuk cashback dari pembelian saham adalah konsep yang menarik, di mana investor menerima imbalan atau pengembalian atas investasi mereka dalam bentuk pembayaran tunai yang berasal dari laba perusahaan. Meskipun dividen bukanlah cashback dalam arti yang benar-benar sama seperti diskon atau pengembalian uang saat belanja, istilah cashback di sini mengacu pada ide bahwa pemegang saham menerima kembali sebagian dari dana yang telah mereka investasikan ke dalam perusahaan. Konsep cashback di pasar saham bisa dipahami sebagai imbalan atau pengembalian dana kepada investor, yang seolah-olah menjadi imbalan untuk investasi mereka di perusahaan. Ketika investor membeli saham, mereka tidak hanya berharap dari sisi capital gain, tapi juga dari pembayaran dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pikirkan dividen seperti pembayaran cashback yang terjadi setiap kali perusahaan menghasilkan laba dan memutuskan untuk membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Sama seperti cashback dalam pembelian barang, di mana Anda mendapatkan kembali sebagian dari uang yang telah Anda keluarkan. Dividen memberi Anda kembali sebagian dari dana yang telah diinvestasikan pada saham tersebut. Ini merupakan simulasi sederhana terkait konsep berpikir cashback dari sisi dividen. Misalnya dengan harga saham Rp10.000 dan kita memiliki 100 lembar saham, dan dividen per share-nya adalah Rp1.000. Itu artinya kita memperoleh dividen sekitar Rp100.000 untuk pembelian yang kita lakukan. Dengan modal awal Rp1.000.000 berarti setiap tahun kita memiliki cashback sekitar 10%. Dengan kata lain, kita menerima dividen sebanyak Rp100.000 dari modal awal yang kita keluarkan sebanyak Rp1.000.000. Kamu lihat di sini, meski harga belinya berbeda, misalkan Rp10.000, Rp10.500, Rp11.000, dan seterusnya, jika lembar sahamnya sama, yaitu misalkan 100 lembar, dividen yang diterima tetap sama secara nominal, yaitu Rp100.000. Yang membedakan adalah persentase cashback itu sendiri dengan kata lain dividen yield-nya. Orang yang membeli saham di harga Rp10.000 tentunya memiliki yield yang lebih besar dibandingkan yang membeli di harga Rp13.000. Poin kedua, uang tunggu. Dividen bisa dianggap sebagai uang tunggu di pasar saham karena mereka memberikan pengembalian berupa uang tunai kepada investor selama mereka menunggu untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari investasi mereka, baik dalam bentuk kenaikan harga saham atau capital gain atau peluang yang lain. Istilah uang tunggu mengacu pada uang yang diterima investor dari dividen yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengeluaran sehari-hari atau untuk investasi kembali, sembari menunggu hasil investasi yang lebih besar di masa depan. Sebagian besar investor membeli saham dengan harapan harga saham tersebut akan naik seiring waktu. Namun ada kalanya harga saham tidak segera naik atau bahkan bergerak stagnan dalam jangka waktu tertentu. Selama periode ini, dividen menjadi bentuk pengembalian yang bisa dinikmati oleh investor tanpa harus menunggu penjualan saham. Misal, seorang investor membeli saham perusahaan dengan harga Rp10.000 per saham, dan perusahaan membayar dividen Rp1.000 per lembar.
Walaupun harga saham tidak naik selama 1 atau 2 tahun, investor tetap mendapatkan penghasilan dari dividen yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengeluaran sehari-hari, ditabung, ataupun direinvestasikan kembali. Pasar saham kadang mengalami fluktuasi yang tajam, di mana harga saham bisa turun atau naik dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, dividen berfungsi sebagai penyangga, karena investor tetap bisa mendapatkan uang meskipun harga saham tidak bergerak sesuai harapan. Dividen memberikan semacam jaring pengaman yang bisa mengurangi rasa khawatir atau ketidakpastian bagi investor yang menunggu harga saham lebih tinggi. Dengan menerima dividen, investor bisa merasa lebih tenang karena mereka tidak hanya bergantung pada potensi kenaikan harga saham, tapi juga pada pengembalian dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen. Ini merupakan contoh simulasinya, sama seperti yang tadi kita bahas. Meskipun harga sahamnya naik turun, katakanlah kita membeli di harga Rp10.000, harga sahamnya naik ke angka 11.500, ataupun harga sahamnya turun ke angka 9.500, selama kita memiliki lembar saham yang sama, dividen yang akan kita terima juga sama. Artinya dividen Rp100.000 ini berfungsi sebagai uang tunggu untuk menunggu harga sahamnya mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Misal dari Rp10.000 naik ke angka Rp20.000. Atau saat harga sahamnya turun ke angka Rp8.000, kita tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan karena masih ada cash flow yang diterima dalam bentuk dividen sembari menunggu capital gain di masa depan. Ketiga, cash flow yang cenderung lebih stabil. Dividen saham seringkali dianggap sebagai sumber pengembalian yang lebih stabil bagi investor, terutama jika dibandingkan dengan fluktuasi harga saham yang sering naik turun. Harga saham seringkali bergerak naik turun karena berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan, termasuk berita pasar, kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan, laba perusahaan, dan faktor spekulatif. Fluktuasi harga saham ini bisa sangat tajam, terkadang bahkan dalam waktu singkat. Namun dividen saham cenderung lebih stabil dan dalam hal pembayaran selama perusahaan masih menghasilkan laba yang cukup untuk mendukung pembayaran dividen. Perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang baik biasanya akan berusaha untuk mempertahankan pembayaran dividen meskipun harga saham berfluktuasi. Ini terjadi karena perusahaan ingin menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan loyalitas pemegang saham, serta memberi signal kepada pasar bahwa perusahaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang dapat dibagikan. Perusahaan yang stabil biasanya memiliki kebijakan dividen yang sudah mapan, yang seringkali tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek harga saham. Mereka cenderung memilih untuk menjaga pembayaran dividen konsisten selama perusahaan tetap menghasilkan keuntungan. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian kepada para investor yang mencari pendapatan pasif atau pengembalian tetap. Pembayaran dividen berasal dari laba bersih perusahaan. Selama perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup, mereka cenderung menjaga pembayaran dividen yang stabil, meskipun harga sahamnya naik atau turun. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan konsisten memperoleh laba yang solid, mereka akan tetap dapat membayar dividen, meskipun ada penurunan harga saham di pasar saham ini. Ini merupakan contoh simulasinya. Misalkan, laba bersih perusahaan adalah 2 juta dengan komitmen rasio pembagian dividen adalah 50%. Artinya, dividen yang dibagikan adalah 1 juta rupiah. Dan hal ini tentu berbeda jika laba bersihnya naik menjadi 4 juta. Dengan rasio yang sama, dividennya menjadi 2 juta rupiah. Artinya di sini perusahaan memiliki track record dengan pembayaran dividen minimal 50%. Sehingga mau harga naik atau turun, tetap payout rasionya sesuai dengan laba yang mereka capai dan bukan harga saham. Poin keempat, lebih mudah diprediksi dibandingkan capital gain. Dividen sering dianggap lebih mudah diprediksi dibandingkan capital gain karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, stabilitas dan kebijakan perusahaan. Banyak perusahaan yang stabil dan mapan cenderung memiliki kebijakan dividen yang konsisten. Perusahaan ini biasanya memiliki arus kas yang cukup stabil sehingga mereka bisa merencanakan pembagian dividen secara teratur, misal setiap kuartal atau tahunan. Perusahaan-perusahaan ini seringkali mempertahankan kebijakan dividen untuk menjaga hubungan baik dengan para investor dan memberikan kepastian bagi pemegang saham. Kamu bisa melihat beberapa contoh perusahaan besar yang sering bagi dividen di website perusahaan mereka. Dan mereka, salah satu alasannya kenapa harus berinvestasi di perusahaan itu adalah mereka memiliki kebijakan dividen yang menarik. Poin kedua, ketergantungan pada kinerja keuangan. Pembayaran dividen umumnya dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, terutama laba dan ekuitas. Jika perusahaan memiliki pendapatan dan laba yang stabil, mereka cenderung mampu memberikan dividen yang stabil juga.
Hal ini berbeda dengan capital gain yang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pergerakan pasar saham, berita ekonomi, atau sentimen investor. Ketiga, tidak bergantung pada fluktuasi harga pasar. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan perusahaan berdasarkan laba yang dihasilkan, sementara capital gain bergantung pada fluktuasi harga saham di pasar yang bisa sangat volatile. Faktor seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau spekulasi pasar dapat mempengaruhi harga saham dalam waktu yang sangat pendek, membuat prediksi capital gain jauh lebih sulit. Poin berikutnya, keputusan manajemen yang lebih terkontrol. Keputusan untuk memberikan dividen biasanya diputuskan oleh manajemen dalam RUPS melalui pertimbangan yang matang, sementara capital gain lebih dipengaruhi oleh perilaku pasar yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, untuk konsep dividen dan capital gain cukup bertolak belakang. Yang satu ditentukan oleh kinerja, yang satu ditentukan oleh supply and demand. Poin kelima, memberi rasa benar-benar memiliki perusahaan. Ketika seorang pemegang saham menerima dividen, mereka merasa bahwa kepemilikan mereka dalam perusahaan itu adalah sesuatu yang nyata. Meskipun memiliki saham berarti memiliki sebagian kecil dari perusahaan, dividen adalah cara nyata untuk merasakan manfaat langsung dari kepemilikan tersebut. Contoh, bayangkan seorang investor memiliki 100 saham di sebuah perusahaan yang membagikan dividen sebesar 500 per lembar sahamnya. Dalam hal ini, investor akan menerima Rp50 sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Penerimaan uang tunai ini memberikan kepastian bahwa mereka mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan yang mampu menghasilkan laba dan dibagi dalam bentuk dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada semua owner yang memiliki saham tersebut. Tidak peduli hanya 1 lot atau 1 juta lot, semua dibagi dengan porsi yang adil dan merata. Poin ke-6, compounding jangka panjang. Ini merupakan sedikit simulasi terkait compounding dividen. Saya sebenarnya sudah pernah membahas topik ini berkali-kali pada video-video sebelumnya, tapi secara sekilas kamu bisa lihat di sini. Dengan jumlah saham yang tetap dan kita mengcompoundingkan atau menggulung dividen yang kita terima dari tahun ke tahun, pada akhirnya jumlah saham kita akan menjadi lebih banyak. Dalam contoh ini, untuk jumlah saham awal adalah 100 dan jumlah saham akhir di tahun ke-10 menjadi 162. Itu artinya ada kenaikan sekitar 62 lembar hanya dari compounding dividen yang dilakukan setiap tahunnya. Dan ini juga berpotensi memberikan peningkatan total dividen yang kita terima apabila laba perusahaan tetap, dividen payout ratio-nya konsisten, dan lembar saham yang diterima semakin banyak. Poin ke-7, hidup dari dividen. Hidup dari dividen hanya akan bisa diterapkan jika total dividen yang diterima sudah jauh lebih besar dari biaya hidup setahun. Contohnya, misalnya kita memiliki total biaya hidup sekitar 60 juta setahun atau dengan kata lain 5 juta per bulan. Itu artinya dengan dividen per share sekitar 50 per lembar saham, kita membutuhkan 1.200.000 lembar saham untuk menghasilkan dividen 60 juta. Tapi menariknya di sini, apabila target awal ini sudah tercapai dan mungkin kita belum ingin pensiun dini, kita bisa menggulung kembali untuk lembar saham tersebut sehingga semakin lama menjadi semakin banyak. Dan di sisi yang lain kita juga bisa berharap apabila perusahaan bisa terus tumbuh, labanya semakin besar, dividennya juga tambah banyak, untuk keuntungan yang kita peroleh dari dividen akan semakin besar juga. Misalnya, dengan dividen 50 per lembar saham, dividen kita hanya akan menjadi 60 juta. Tapi apabila dividennya terus naik dan menjadi 77,53 per lembar, dividen kita menjadi 93 juta. Kamu lihat di sini, dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 1.200.000, total dividen yang kita terima naik signifikan dari 60 juta menjadi 93 juta. Itulah keuntungan dari dividen dan membeli saham-saham perusahaan bagus yang labanya tumbuh, dividennya konsisten, dan rutin meningkatkan setiap tahun. Nah, sebagai informasi, kalau kamu tertarik mempelajari cara hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Di sini ada berbagai pembahasan yang bisa kamu lihat detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru. Dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Melihat harga saham turun bisa membuat banyak orang khawatir. Namun, tahukah kamu bahwa dalam situasi seperti ini, justru bisa ada peluang-peluang yang menarik. Kalau kamu seorang investor yang memiliki time frame jangka panjang, video ini mungkin akan berguna bagi kamu. Silahkan kamu simak secara lengkapnya. Poin pertama, membeli saham dengan harga diskon. Peluang pertama adalah membeli saham dengan harga diskon. Saat harga saham turun drastis,
artinya saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham perusahaan dengan fundamental yang kuat, karena harga yang lebih rendah berarti potensi keuntungan jadi lebih besar jika harga kembali naik. Ingat, ini hanya berlaku jika harga kembali naik. Saat harga saham turun secara signifikan, saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ini seperti kamu membeli barang dengan harga potongan atau diskon besar-besaran. Jika sebelumnya kamu harus membayar 10.000 untuk setiap lembar saham, tapi sekarang harganya turun menjadi 7.000, maka kamu membeli saham tersebut dengan harga yang lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa harga yang lebih rendah tidak selalu berarti murah dalam konteks yang positif. Dalam hal ini, harga diskon merujuk pada saham yang harganya turun karena faktor pasar, bukan karena masalah fundamental perusahaan yang memberikan peluang untuk membeli dengan harga lebih rendah. Apakah saham benar-benar murah atau murahan? Tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan baik untuk membeli dengan harga diskon. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli saham yang turun drastis. Berikut ini beberapa pertimbangan yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, fundamental perusahaan. Lihatlah laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah penurunan harga saham didukung oleh penurunan kinerja fundamental perusahaan, seperti penurunan laba, hutang yang meningkat, atau masalah manajemen. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam fundamental perusahaan, kemungkinan besar saham tersebut memang murah dan bisa menjadi kesempatan beli. Poin kedua, valuasi saham. Menggunakan valuasi seperti PER, PBV, dan dividend yield dapat membantu kamu menilai apakah saham tersebut sebenarnya undervalue atau terlalu murah. Jika saham turun tapi valuasi masih relatif wajar atau lebih rendah dibandingkan dengan historinya, ini bisa menjadi indikasi bahwa saham tersebut benar-benar diskon. Ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan. Apakah perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan di masa depan? Misal, apakah perusahaan tersebut memiliki inovasi baru, pengembangan produk, atau ekspansi pasar yang menjanjikan? Jika iya, maka penurunan harga saham mungkin hanya bersifat sementara, dan membeli saham pada harga rendah dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Walaupun membeli saham dengan harga diskon menawarkan peluang besar, tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan untuk membeli. Beberapa saham bisa turun terus jika perusahaan mengalami masalah yang mendalam, seperti kerugian besar atau pengelolaan manajemen yang buruk. Jika kamu membeli saham yang terus turun tanpa dasar fundamental yang kuat, kamu bisa mengalami kerugian. Poin kedua, memperoleh dividen yield lebih tinggi. Peluang kedua adalah memperoleh dividen yang lebih tinggi. Biasanya, saham dengan harga rendah memiliki yield dividen yang lebih tinggi. Jadi meskipun harga saham turun, kamu bisa mendapatkan keuntungan pasif yang lebih besar dari dividen perusahaan tersebut. Dari contoh di atas, kamu bisa lihat bahwa meskipun jumlah dividen yang dibagikan tetap atau sama, yaitu 500 per lembar saham, penurunan harga saham dari 10.000 menjadi 7.000 menyebabkan dividen yield meningkat dari 5% menjadi 7,14%. Pada harga saham 7.000, investor mendapatkan dividen yield 7,14% yang lebih tinggi dari 5% yang didapatkan saat harga saham di angka Rp10.000. Nah, ini merupakan tabel yang menarik lagi apabila kita membagi ke dalam 10 level harga yang berbeda. Tapi di sini kita fokus saja level ke-1 dan level ke-6. Saat harga saham di angka 10.000 dengan dividen per share 500 per lembar, dividen yieldnya adalah 5%. Tapi saat harga saham turun ke angka 5.000 dengan dividen per share yang sama yaitu 500 per lembar, dividen yield menjadi 10%. Apakah artinya? Artinya, harga turun 50% dari 10.000 ke 5.000 menyebabkan dividen yield naik dari 5% menjadi 10%. Harga turun 50%, dividen yield naik 100%. Itu merupakan salah satu hal yang menarik saat harga saham perusahaan bagus mengalami penurunan yang signifikan. Tapi ingat, yang harus digarisbawahi di sini adalah perusahaan bagus yang masih memiliki prospek di masa depan. Tentunya, potensi labanya cenderung meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, membeli saham yang harganya turun drastis bisa memberikan peluang untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dalam bentuk persentase, meskipun nominal dividen per share-nya tetap. Meskipun dividen yield lebih tinggi bisa jadi daya tarik, investor harus tetap memeriksa kondisi fundamental perusahaan dan memastikan bahwa penurunan harga saham tidak disebabkan oleh masalah besar yang dapat mempengaruhi dividen di masa depan. Ingat, dividen yang saat ini besar belum tentu besar di masa depan. Ada faktor growth dan konsistensi
yang harus dipertimbangkan dengan matang. Poin ketiga, menambah jumlah saham atau average down. Peluang ketiga adalah melakukan average down. Jika kamu sudah memiliki saham yang harganya turun, kamu bisa membeli lebih banyak saham dengan harga yang lebih murah. Ini akan menurunkan harga rata-rata pembelian kamu, sehingga meningkatkan potensi keuntungan ketika harga saham kembali naik. Average down adalah strategi investasi di mana seorang investor membeli saham lebih banyak setelah harga saham yang dimilikinya turun. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menurunkan harga rata-rata pembelian saham, sehingga saat harga naik, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena harga rata-rata pembelian yang lebih rendah. Misalnya, jika seorang investor membeli 100 saham pada harga 10.000 per saham dan harga saham turun menjadi 8.000, maka investor bisa membeli lebih banyak saham pada harga yang lebih rendah untuk menurunkan harga rata-rata keseluruhan saham yang dia miliki. Dengan strategi average down, investor dapat menurunkan harga rata-rata pembelian ketika harga sahamnya turun. Hal ini meningkatkan peluang keuntungan jika harga saham kembali naik ke tingkat harga yang lebih tinggi. Contohnya seperti tabel di atas ini. Pada simulasi ini, meskipun harga turun 3 kali, yaitu dari 10.000 ke 8.000 dan dari 8.000 ke 7.000, harga rata-rata per saham turun dari 10.000 menjadi 8.333 di posisi harga saham 7.000. Itu artinya apabila harga saham kembali saja ke angka awalnya yaitu 10.000, maka sudah diperoleh potensi floating profit di sini. Namun penting untuk diketahui bahwa strategi average down mengandung risiko. Jika harga saham turun terus tanpa ada tanda-tanda pemulihan, investor bisa terjebak dengan harga rata-rata yang lebih rendah dan berisiko mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, analisa fundamental perusahaan dan menganalisa kondisi pasar sangat penting sebelum melakukan strategi ini. Poin keempat, meningkatkan portofolio dengan diversifikasi. Keempat, saat harga saham turun, ini adalah kesempatan bagus untuk mendiversifikasi portofolio kamu. Kamu bisa membeli saham dari sektor yang berbeda atau jenis saham yang berbeda dengan harga yang lebih rendah, sehingga risiko investasi bisa lebih tersebar. Tapi ingat, harus dipahami bahwa yang dibeli adalah saham yang dulu diincar tapi harganya masih tinggi. Saat sekarang harganya sudah murah, itulah kesempatan bagus untuk membeli. Meski begitu, kamu juga perlu pertimbangkan money management kamu. Jangan sampai terlalu over diversifikasi, dan akhirnya malah kehabisan dana, sehingga tidak bisa untuk average down lagi. Poin kelima, memanfaatkan rebound atau pemulihan pasar. Kelima, memanfaatkan rebound pasar. Harga saham seringkali turun karena pasar secara keseluruhan sedang mengalami penurunan, bukan karena kinerja perusahaan yang buruk. Ketika pasar mulai pulih, saham-saham tersebut berpotensi untuk rebound, memberikan keuntungan besar bagi kamu yang membeli saat harga saham sedang rendah. Kita bisa belajar banyak dari Lo Keng Hong terkait hal ini, di mana beliau punya kesabaran ekstra untuk menunggu hingga saham yang dia miliki naik di masa depan. Terkadang bukan menunggu berbulan-bulan, namun bahkan bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi sejarah bahwa LKH pernah membeli saham dan harganya turun hingga ke angka Rp50. Dia tetap hold saham itu dan melakukan pembelian, hingga pada akhirnya saham itu naik dan LKH bisa profit. Tentu saja ada peran money management yang sangat berpengaruh di sini untuk menurunkan harga rata-rata. Saya sudah pernah bahas topik tentang ini, silahkan kamu lihat di video YouTube Baca Saham. Poin keenam, mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Peluang keenam adalah mempersiapkan diri untuk tren jangka panjang. Jika kamu yakin dengan masa depan suatu perusahaan, penurunan harga saham bisa jadi kesempatan untuk membeli sebelum tren jangka panjang yang positif dimulai. Ingat, investasi jangka panjang membutuhkan kesabaran, dan penurunan harga seringkali menjadi peluang yang berharga. Tapi sekali lagi ingat, tidak semua saham yang turun di masa depan akan naik lagi. Ada yang turun kemudian naik, ada yang turun dan tambah turun. Jadi pastikan dulu saham yang kamu miliki berada pada kategori yang mana. Untuk menentukannya, tentu saja butuh data dan fakta. Artinya kamu harus punya dasar dan pegangan yang kuat tentang saham dan perusahaan tersebut, terlebih prospeknya di masa depan. Poin ketujuh, pembuktian perusahaan berkualitas. Peluang ketujuh yang bisa diperoleh saat harga saham turun adalah pembuktian tentang kehebatan perusahaan. Tentu saja akan banyak isu negatif yang beredar di mana-mana, sehingga membuat sentimen perusahaan terkesan sudah tidak baik dan harus dijauhi. Saat inilah sebenarnya manajemen dan perusahaan itu bisa membuktikan diri kepada masyarakat apakah mereka baik-baik saja atau seperti yang dikatakan, sedang bermasalah. Beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah
Kinerja keuangan yang bertumbuh, pembagian dividen yang stabil, konsistensi target yang telah ditetapkan, kebijakan buyback saham, dan masih banyak lagi. Satu hal yang pasti, apabila krisis ini bisa dilewati dan perusahaan bisa tumbuh lagi di masa depan, entah dari sisi kinerja ataupun harga saham, perusahaan itu akan semakin kuat baik dari segi kinerja maupun kepercayaan investor. Alasannya sederhana, karena sudah berhasil melewati berbagai krisis yang ada, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Intinya semua kembali lagi kepada keyakinan dan kesabaran. Seberapa yakin dan sabar kamu dengan saham itu. Semakin yakin dan sabar, semakin membuat berbagai hal menjadi lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, apakah kamu yakin dan sabar dengan perusahaan yang harganya sedang turun? Silahkan jawab sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.